Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kali ini kita akan membahas masih tetap sama ya, materinya tentang persamaan trigonometri. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas materi tentang persamaan trigonometri. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal saja. Cuman mungkin kita variasikan contoh-contoh soalnya ya. Karena trigonometri itu sebenarnya bukan pelajaran yang sulit, tapi butuh banyak latihan soal-soal. Kemudian variasi soalnya juga trigonometri itu bermacam-macam gitu ya. Jadi kalian harus terbiasa dengan latihan soal-soal. Jadi di pertemuan kali ini kita akan coba bahas beberapa soal. Kita mulai saja. Soal yang nomor 1 adalah tentukan penyelesaian dari tan 2x sama dengan sepertiga akar 3 dengan intervalnya di sini sudah diberikan ya. Intervalnya adalah mulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalian harus ingat lagi ya identitas trigonometri. Kemudian yang dasar banget adalah nilai perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri. Jadi review lagi deh materinya, sin, cos, sama tan di kuadran 1 ya. Jadi nilainya berapa? Nah, sekarang kita lihat di sini tan 2x sama dengan sepertiga akar 3 ya. Jadi kita rubah dia jadi tan 2x sama dengan, ingat tan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3? Tan 30 derajat ya. Tan 30 derajat. Nah, kalau sudah sama seperti ini, persamaannya kita bisa coret saja tannya ya. Kemudian masih ingat rumus tan sendiri adalah, kita tulis di sini ya, tan x sama dengan tan alfa derajat. Maka untuk mencari nilai x-nya adalah kalian bisa gunakan alfa derajat ditambah k dikali 180 derajat ya. Masih ingat ya untuk yang ini? Ibu tuliskan di sini biar kalian mudah memahaminya. Nah, sekarang kita dapat nih tan 2x sama dengan tan 30 derajat. Jadi tan yang hasilnya sepertiga akar 3 adalah tan 30 derajat. Kalau sudah seperti ini, kita langsung tulis saja. Di sini 2x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 180 derajat ya. Kalau sudah, kan tujuan kita adalah mencari berapa nilai x-nya. Ini masih ada 2, berarti kita tulis saja seperti ini, 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat, semuanya kita bagi 2. Kalau sudah, maka X sama dengan 30 derajat dibagi 2, 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat dibagi 2, 90 derajat. Nah, kita dapat nih yang pertama nih. Nah, kalau sudah dapat ini, ingat kita masukin lagi. Kita misalkan seperti yang kemarin ya, kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. Maka ketemu ya, X-nya sama dengan 15 derajat. Sekarang kita misalin kalau K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, maka jadinya X sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat, maka sama dengan 15 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 105 derajat. Masih memenuhi ya? Oke. Kita lanjutkan di sini. Kalau K-nya sama dengan 3. Kalau K-nya sama dengan 3 berarti X sama dengan 15 derajat ditambah kalau K-nya 2 ya, maaf. Kalau K-nya 2 dikali 180, bukan 180 derajat, tapi 90 derajat kan, karena kita sudah bagi tadi dengan 2 ya. 90 derajat. Maka jadinya X sama dengan 15 derajat ditambah 180 derajat. Berarti X-nya sama dengan 180 tambah 15 berapa? 195 derajat. Nah, intervalnya kita lihat, intervalnya adalah 0 sampai 180 derajat. Berarti ini tidak memenuhi ya. Kita tulis di sini tidak memenuhi. Nah, kalau sudah, sekarang kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah mana yang memenuhi. Kita dapat nih 1 ya. Nih, kita dapat 1. Kemudian kita dapat lagi nih X-nya 2. Sedangkan ini tidak memenuhi ya. Kita tulis berarti X-nya sama dengan 15 derajat atau X-nya sama dengan 105 derajat. Selesai ya?
untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 adalah sin 3x ditambah 30 derajat sama dengan min setengah untuk intervalnya x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang yang kalian pikirkan ketika melihat soal ini adalah sin berapa yang hasilnya min setengah. Cara yang paling mudah untuk mengingat itu adalah kita coba buat lingkaran ya. Kenapa kita buat lingkaran? Kita mau bagi dia, maksudnya jadi kuadran ya. Kita bagi 4. Oke. Ini yang seperti kalian tahu, ini kan kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3 dan kuadran 4. Kalau kalian lupa berapa yang hasilnya min setengah, yang harus kalian ingat adalah kalian coba ingat-ingat lagi sin yang positif itu di kuadran berapa. Oh ya, di kuadran 1 dia positif ya. Kemudian di kuadran 2 sin juga positif. Kuadran 3 sinnya negatif. Kuadran 4 juga sinnya negatif. Kalau sudah seperti ini, sekarang kalian ingat lagi sin berapa yang hasilnya setengah. Jadi abaikan dulu nih yang min setengah. Jadi sin berapa yang hasilnya setengah? Oh, 30 derajat. Jadi kita bagi di sini nih. 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, sin yang berharga positif kan di kuadran 1 dan kuadran 2. Karena dia di sini negatif, berarti cuman ada di kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Sekarang kalau bergeraknya si sudut itu kan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan jarum jam ya. Oke. Karena dia di kuadran 3 yang berharga negatif, kalau di kuadran 1 setengahnya positif ya. Kalau sin 30 itu berarti kalau di kuadran 3 tinggal tambahkan saja. Kuadran 1 dan kuadran 2 itu berarti 180 ditambah 30 derajat. Oh, berarti di sini 210. Jadi kemungkinan pertama adalah sin yang berharga min setengah adalah 210 derajat. Kemudian lihat di kuadran 4. Kalau kalian bingung menghitungnya terlalu jauh, lihat saja. Kalau misalkan di sini 30 derajat itu hasilnya positif, berarti di kuadran 4 kita putar ke bawah saja. Berarti jadi minus 30 derajat. Oh, berarti minus 30 derajat. Jadi ada dua kemungkinan yang menghasilkan sin yang hasilnya min setengah. Jadi ada 210 derajat dan min 30 derajat. Kalau sudah, bagaimana kita mengerjakannya? Ya sudah, kita tulis saja. Jadinya sin 3x ditambah 30 derajat sama dengan, kita pakai dulu nih yang pertama ya, 210. Berarti kita tulis jadi sin 210 derajat. Nah, sin dengan sin udah sama ya. Kita bisa coret saja. Jadi langsung kita lanjutkan, 3x ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Kalau sudah, ini masih ada 30 derajat nih. Kita jadikan satu saja. Jadinya 3x ditambah sama dengan 210 derajat dikurang 30 derajat, jadinya 3x sama dengan, ini dikurang ini berapa? 180 derajat ya, 180 derajat. Nah, kita buat, ingat si sin kemarin apa? Sin x sama dengan sin alfa derajat. Berarti alfanya kita akan pakai untuk mencari nilai x-nya, alfanya sama dengan alfa derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Oke, kita dapat ini. Berarti 180 derajat kita tambahkan saja dengan k dikali 360 derajat. Nah, kalau sudah, kan tujuan kita mencari berapa nilai x-nya ya. Jadi kita langsung tulis sama seperti yang nomor 1 tadi. X-nya sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Ini semuanya kita bagi 3. Kalau sudah dapat, kita langsung tulis x sama dengan 180 derajat dibagi 3 berapa? 60 derajat ditambah k dikali ini dibagi 3, 120 derajat. Nah, kita dapat nih 1. Oke, dapat 1 ya. Kita bisa lanjutkan saja sampai ketemu berapa nilai x-nya.
Sama langkahnya, kita masukin kalau X-nya 0. Maaf, kalau K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat, maka ketemu 60 derajat ya. Kemudian jika K-nya 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Maka jadinya 60 ditambah 120 berarti 180 derajat ya. Masih memenuhi di interval ya. Karena intervalnya adalah sampai 360 derajat. Kita coba lagi. Kalau K-nya 2, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. Berarti X-nya 60 ditambah ini 240 ya. 240 tambah 60 adalah 300 derajat, masih memenuhi. Kita lanjutkan lagi kalau K-nya 3. X sama dengan 60 derajat ditambah 3 kali 120 derajat. Ini sudah jelas tidak memenuhi ya, karena ini saja sudah 360 ditambah ini jadinya 420 derajat. Tidak memenuhi. Sudah ya, selesai. Nah, sekarang karena tadi ada yang menghasilkan min setengah itu ada 210 dan min 30 derajat, ini baru kita coba untuk yang 210 derajat. Sekarang kita coba ketika dia min 30 derajat ya. Kita tulis di sini. Sin 3x ditambah 30 derajat sama dengan sin min 30 derajat. Oke, sinnya sudah sama, kita bisa coret saja. Jadi sin dengan sin sudah sama. Langkahnya sama kok, masih seperti yang sebelumnya. 3x ditambah 30 derajat sama dengan min 30 derajat. Kalau sudah 3x sama dengan derajatnya kita pindahin jadinya min 60 derajat ya. Oke, berarti di sini 3x sama dengan min 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Berarti x-nya sama dengan min 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat, kita bagi 3. X sama dengan min 60 dibagi 3, min 20 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Kita dapat ya. Nah, kalau sudah dapat 2, sama langkahnya kita substitusikan ketika K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti jadinya X sama dengan min 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Berarti X-nya kita dapat min 20 derajat. Memenuhi atau tidak? Tidak memenuhi ya, karena dia positif yang diminta. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan min 20 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Berapa ini? Min 120 jadinya 100 derajat ya. Masih memenuhi ya. Kemudian ketika K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan min 20 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Berarti 240 dikurang 20 berarti 220 derajat. Masih memenuhi ya. Sekarang kita masukin kalau K-nya 3. X sama dengan min 20 derajat ditambah 3 kali 120 derajat. Ini 360 derajat dikurangi 20 derajat berarti 340 derajat. Masih memenuhi ya. Kemudian kita coba kalau K-nya 4. X sama dengan min 20 derajat ditambah 4 kali 120 derajat. 120 dikali 4, 480 dikurang 20 jadinya 460 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Nah, kalau sudah, sekarang kita pilih nih mana saja yang masih memenuhi di himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita dapat ini ya, 60 derajat masih memenuhi, kemudian 180 derajat masih memenuhi, 300 derajat juga masih memenuhi. Ini tidak ya. Ini tidak. Kemudian 20 derajat ini juga minus tidak memenuhi, 100 derajat masih memenuhi, 220 memenuhi, 340 masih memenuhi, ini tidak memenuhi. Kalau sudah, kita tulis deh di sini himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah urutkan mulai dari yang paling kecil hingga paling yang besar. Berarti paling kecil adalah 60 derajat ya. 60 derajat, kemudian ya 100 derajat,
kemudian 180 derajat, kemudian 220 derajat, kemudian 300 derajat, dan terakhir 340 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi begitu ya, dua contoh persamaan trigonometri dengan variasi yang berbeda. Ibu harap penjelasannya ini kalian pahami, dan untuk latihannya kalian bisa buka buku paket kalian di LKS 5. Di LKS 5 itu ada di halaman 31. 31 itu ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Nah, Ibu minta dengan kalian adalah silahkan dari 5 soal itu kalian bebas memilih 5 soal, tapi di tempat yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan nomor 1 kalian coba 2 soal, kemudian yang nomor 2 kalian coba 1 soal, nomor 3, yang jelas 5 soal itu ada di 5 nomor ini ya. Jadi Ibu persilahkan, semakin banyak kalian berlatih maka Ibu berharap itu semakin kalian paham dengan materi persamaan trigonometri. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.